Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Maulidina dengan akhir NIM 97. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai emosi dan suasana hati. Dalam dunia kerja, kita pasti sering mendengar kata emosi dan suasana hati. Kedua hal ini sebenarnya sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku di tempat kerja. Dan itulah sebabnya kenapa emosi dan suasana hati menjadi bagian penting dalam perilaku organisasi. Emosi bisa diartikan sebagai perasaan yang muncul karena suatu kejadian tertentu, seperti marah, senang, kecewa, atau bangga. Sementara suasana hati atau mood itu sifatnya lebih lama dan tidak selalu disebabkan oleh hal tertentu. Misalnya, seseorang bisa merasa bad mood seharian tanpa tahu sebab pastinya. Jadi, bisa dibilang emosi itu lebih singkat dan intens, sedangkan suasana hati lebih bertahan lama dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Emosi meliputi rasa marah, benci, sedih, cemburu, takut, dan lain-lain. Sejumlah penelitian psikolog mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah. Selain itu, budaya setempat juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita memahami sebuah emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Dalam konteks organisasi, emosi dan suasana hati punya pengaruh besar terhadap bagaimana karyawan bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, kalau seseorang sedang merasa bahagia dan semangat, biasanya dia akan lebih produktif, lebih mudah bekerja sama, dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Tapi kalau suasana hatinya sedang jelek atau emosinya sedang tidak stabil, kinerjanya bisa menurun, mudah tersinggung, bahkan bisa menimbulkan konflik dengan rekan kerja. Hal-hal kecil seperti nada bicara atasan, beban kerja yang berat, atau ketidakadilan di tempat kerja bisa menjadi pemicu emosi negatif yang berdampak besar bagi suasana kerja secara keseluruhan. Lalu terdapat juga fungsi emosi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Nah, emosi memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Kunci dari kepuasan yang baik adalah dengan menggunakan pikiran dan perasaan. Lalu, apakah emosi membuat kita bersikap etis? Orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Ada hubungan antara emosional dan sikap moral. Lalu terdapat juga sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur ataupun gender. Organisasi yang baik perlu menyadari bahwa karyawan bukanlah robot yang bisa bekerja tanpa perasaan. Setiap orang bisa punya emosi dan suasana hati yang berubah-ubah. Oleh karena itu, penting bagi manajer atau pimpinan untuk memahami dan mengelola emosi di tempat kerja. Misalnya, dengan menciptakan lingkungan kerja yang suportif, memberikan apresiasi atas hasil kerja, serta membuka ruang komunikasi yang sehat.
Hal ini bisa membantu menumbuhkan emosi positif seperti rasa bangga, semangat, dan kepuasan dalam bekerja. Ketika emosi positif mendominasi di lingkungan kerja, suasana kantor pun menjadi lebih nyaman dan produktif. Di sini terdapat juga affective event theory, yaitu sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada pekerja yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Affective event theory menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka. Di sisi lain, kita sebagai individu juga perlu belajar mengendalikan emosi kita sendiri. Tidak semua hal di tempat kerja berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi, kalau kita bisa mengelola perasaan dengan bijak, konflik bisa dihindari dan hubungan dengan rekan kerja tetap baik. Misalnya, ketika sedang marah atau kecewa, sebaiknya jangan langsung bereaksi secara emosional. Coba tenangkan diri dulu, tarik nafas, dan pikirkan bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik. Cara sederhana seperti ini bisa membantu menjaga keseimbangan suasana hati dan membuat kita profesional di tempat kerja. Secara keseluruhan, emosi dan suasana hati sangat berpengaruh terhadap perilaku organisasi karena keduanya menentukan bagaimana seseorang berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Jika emosi dikelola dengan baik, lingkungan kerja akan terasa lebih harmonis, kinerja meningkat, dan hubungan antar karyawan semakin solid. Tapi kalau emosi dibiarkan tanpa kendali, bisa menimbulkan stres, konflik, bahkan menurunkan produktivitas. Jadi, memahami dan mengelola emosi bukan hanya penting untuk diri sendiri, tetapi juga penting untuk menciptakan organisasi yang sehat dan menyenangkan bagi semua orang. Demikian atas presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.